Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Leli, yaitu dengan Mapel PKK. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan atau penentuan harga pokok produk dan harga pokok penjualan. Di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar mengenai lembar kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nah, yang dimaksud dengan lembar kerja itu adalah atau gambar kerja adalah gambar yang digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan di lapangan. Gambar kerja ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah atau bisa dimengerti dan dalam pelaksanaan pekerjaannya biasanya disebut juga dengan shop drawing, gambar kerja. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian harus mampu memahami biaya produksi. Yang kedua, siswa harus mampu menganalisis harga pokok produk dan harga pokok penjualan. Jadi, pada pertemuan ini nanti kalian harus mampu dan menentukan harga pokok produk dan harga pokok penjualan. Adapun materi yang akan berlangsung pada pertemuan kali ini adalah yang pertama pengantar, yang kedua kalian harus bisa menentukan harga pokok produk, dan yang ketiga penentuan harga pokok penjualan. Sebelum kita menentukan harga pokok produk dan harga pokok penjualan, kalian harus mengetahui pengertian harga pokok. Harga pokok adalah jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa dalam kondisi dan tempat di mana barang itu dapat dijual atau dapat digunakan. Nah, harga pokok bisa dibedakan menjadi harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan harga pokok produksi yaitu semua biaya yang dikorbankan guna memproses bahan-bahan, yaitu termasuk bahan baku atau barang setengah jadi, hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Sedangkan harga pokok penjualan adalah harga barang dijual, yaitu penentuan pada perusahaan industri secara umum memakai perhitungan persediaan produk jadi ditambah dengan jumlah harga produksi, yaitu harga pokok produksi tadi, dan dikurangi dengan persediaan akhir produksi. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan harga pokok produksi? Nah, untuk menentukan harga pokok produksi itu kita ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan full costing. Yang kedua dengan cara variable costing. Kita bahas satu-satu dulu ya anak-anak. Yang pertama yaitu menentukan harga pokok produksi dengan metode full costing. Apa itu pengertian full costing? Full costing adalah metode menentukan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap.
Jadi, untuk menentukan harga pokok produksi secara full costing ini dimasukkan semua, ya, mulai dari bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai biaya overhead pabrik, dari yang bersifat variabel maupun yang secara tetap. Yang kedua, untuk menentukan harga pokok produksi secara variable costing. Variable costing ini yaitu bagaimana caranya metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel saja ke dalam harga pokok produksi. Kalau di full costing tadi kan semua biaya masuk, tapi yang di variable costing itu hanya biaya-biaya yang bersifat variabel saja. Namanya juga variable costing, jadi kan hanya variabel saja yang masuk, ya. Atau secara keseluruhan dapat didefinisikan menentukan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, itu. Di sini saya sudah mencantumkan perbedaan full costing dan perbedaan variable costing. Ya, kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya, sekarang bagaimana sih caranya untuk menghitung ataupun menentukan harga pokok produksi? Yang pertama tadi, ya, metode yang pertama yaitu metode full costing. Apa saja yang masuk di metode full costing? Yang pertama adalah, yang pastinya yang masuk yang pertama adalah biaya bahan baku. Yaitu kalian masukkan semua bahan baku apa saja yang masuk di dalam produk barang atau jasa yang kalian buat tadi. Kalian masukkan semuanya biaya bahan baku. Ya, ditambahkan semuanya biaya bahan baku. Terus yang kedua yang masuk adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu ya berarti contohnya seperti biaya pegawai, ya, itu biaya tenaga kerja langsung, biaya pegawai buruh tetap maupun tidak tetap. Terus yang kedua adalah biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap. Contohnya apa saja biaya overhead pabrik tetap itu adalah seperti biaya sewa, biaya penyusutan aset perusahaan itu macam-macam, ya, ada mobil, ada peralatan, itu masuk di full costing pada biaya overhead pabrik tetap. Terus yang selanjutnya yang masuk di metode full costing yaitu biaya overhead pabrik variabel. Nah, contoh dari biaya overhead pabrik variabel itu adalah biaya pemasaran, biaya pengemasan, biaya perlengkapan kantor, dan biaya telepon. Nah, itu tadi yang masuk di biaya overhead pabrik variabel. Setelah itu semua dimasukkan, nanti ditambahkan, itu namanya jumlah harga pokok produksi, ya. Dijumlahkan semua nanti jadi jumlah harga pokok produksi. Ini belum per item atau belum per unit, masih dibagi. Nanti misalkan kalian sudah ditambahkan semua dari biaya-biaya tadi, ditambahkan semua, terus masih dibagi dengan jumlah produksi. Misalkan kok dapat 100 unit, berarti dibagi dengan 100. Nanti akan dapat menghitung jumlah harga pokok produksi. Selanjutnya untuk menentukan harga pokok produksi dengan metode yang kedua yaitu, masih ingat ya tadi, variable costing, ya. Variable costing untuk menentukannya ini adalah yang pertama yang masuk di variable costing adalah biaya bahan baku. Berarti seperti tadi di full costing tadi biaya bahan baku. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Terus yang ketiga adalah biaya overhead pabrik variabel, BOP variabel. Tadi perbedaan kalau yang di full costing itu adalah ada BOP tetap,
ya, dan BOP variabel dimasukkan ke full costing. Tapi kalau yang di variable costing itu hanya BOP variabelnya saja yang dimasukkan. Yang BOP tetap tidak dimasukkan dalam metode variable costing, itu perbedaannya ya. Terus kemudian kalian tambah, kemudian menjadi ketemu jumlah harga pokok produksi. Seperti tadi, ini masih keseluruhan, masih dibagi dengan berapa unit ya, berapa unit kita memproduksinya. Nanti dibagi dengan sejumlah unit yang kita produksi ataupun hasil produksinya. Nah, selanjutnya untuk menentukan harga pokok penjualan. Kalau tadi kita kan sudah bisa menentukan harga pokok produksi, dan ini kita selanjutnya harus bisa menentukan harga pokok penjualan. Nah, unsur-unsur apa saja yang bisa mempengaruhi di laporan harga pokok penjualan adalah yang pertama yaitu persediaan barang dagangan awal. Ya, berarti semua persediaan dihitung, semua persediaan. Terus yang kedua, pembelian barang dagangan. Itu yang masuk, pembelian barang dagangan. Misalkan satu hari kami bisa membeli barang dagangan, itu dijumlahkan semua. Terus yang ketiga, yaitu beban angkut pembelian, yaitu biaya yang digunakan untuk pengangkutan, biaya angkut namanya di sini beban angkut. Yang ketiga adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian, retur itu apa sih? Retur itu pengembalian ya, pengembalian pembelian dan pengurangan harga. Misalkan ada diskon atau potongan harga, itu dimasukkan ke untuk menentukan harga pokok penjualan. Yang kelima yaitu adanya potongan pembelian. Potongan pembelian yang terakhir adalah yang masuk di harga pokok penjualan, yaitu persediaan barang dagangan akhir. Nah, di sini nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk menentukan harga pokok penjualan. Unsur-unsur yang mempengaruhi laporan harga pokok penjualan. Yang pertama adalah persediaan barang jadi awal, barang jadi. Nah, barang jadi terus ditambahkan dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang pertama tadi kita bahas ya. Terus kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Ya, dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Berarti kalian sudah memproduksi berapa? Itu nanti dikurangi. Nah, itu saja materi hari ini dari Bu Leli tentang menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semangat belajar di masa pandemi ini, semoga kalian sehat selalu. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.